tuh nggak sesuai sama ini loh, ide lo gitu. Iya. Yang harusnya dibikin berantakan, malah jadinya halus gitu. Iya, gitu. gitu. Akhirnya memicu lo bikin untuk belajar desain sendiri. Akhirnya lo ke Gramedia Bekasi ternyata. Baca untuk belajar Photoshop tuh, nyambung dari situ gue. Iya, ya gitu. Belajarnya dulu gitu, nyolong-nyolong ilmu di Gramedia, baca apa tutorial Photoshop. Oh, cara half tone gini, oh cara bikin sobekan gini. Selera gue sih, kalau gue pribadi gue lebih, kalau buat pang-pangan ya gue udah karyanya Jamie Reed aja udah itu. Jamie Reed. Dari dulu deh decollage, collage, ransom udah gue udah. Jadi memang bikin jadi buat karakter lo gitu sampai sekarang gitu. Akhirnya enggak sih, karena enggak melulu. Maksudnya nanti akhirnya jadinya seragam kan kalau kayak gitu. Jadi tergantung apa yang gue kerjain sih sekarang. Jadi enggak melulu caranya begitu gitu. Selepas lo belajar desain nih, Kol, kesononya lo pernah ngarap banyak kan, gue lihat nih sampai flyer gue sih banyak kan gue juga. Desainer tetap. Awal tuh akustik gue ya. Iya. Akustik Akustikan. Awal emang desain lo udah mulai membumi nih. Di skena nih. Apa yang menurut lo yang paling membumi, Kul? Tapi kalau gue nih, yang paling ngena di gue tuh album lo tuh, album pertama yang album Patriot City Punk Rock. Patriot City Punk Rock tuh menurut gue kena, Kul. Itu sebelum gue buka CD, gue udah ngerasain, ini pasti isinya punk banget nih gitu loh. Nah itu, lo gimana tuh nerjemahin ini nih, Kul, isi itu? Kalau dari dulu sih, cara kerjanya adalah temanya dulu, gitu. Kalau lo tahu temanya, itu memvisualkannya mudah gitu, menurut gue ya. Karena gue sebenarnya bukan anak seni rupa, gue juga bukan anak desain komunikasi visual, tapi gue belajarnya lebih ke komunikasi gitu. Jadi cara kerja gue sih ya dari dulu adalah lu mau ngomong apa nih, dan ketika gue mau bikin cover, gue harus memvisualkannya seperti ini, gitu. Jadi waktu itu adalah karena judul albumnya self title Putra Daerah ya, Patriot City Punk Rock gitu. Sesuatu yang mudah dilihat, mudah langsung nangkep adalah ya potret band kita sebagai band punk rock di kota kita gitu. Image apa namanya, stay deck gitu, punk, jaket kulit, fashion punk, itu udah pasti harus nongol menurut gue gitu. Ditambah elemen yang emang sangat deket sama punk adalah resleting, macan tutul gitu kan, apa namanya, penanda yang sering dipakai sama kultur punk ya kan. Dan ya itu karena gue suka dengan desainnya Jamie Reed gitu kan, ya gue banyak main sobekan gitu, gitu di situ gitu. Itu yang bikin lu menangkap wah ini punk gitu. Karena gue memakai apa namanya, aksesoris juga. Iya, komposisi visual yang mendukung band punk biasanya pakai buat artwork gitu. Tapi lo kepengaruh sama band-band chart record gak waktu itu? Band-band. Oh iya, pasti juga terpengaruh gitu kan, maksudnya chart record tuh ada Casualties. Iya, udah pasti. Maksudnya kan waktu itu gue juga ngelihat CD mereka gitu kan. Oh, polanya begini gitu kan. Tetap ada referensi lah ya. Iya, referensi pastinya gitu. Ya akhirnya muncullah si desain Patriot City Punk Rock itu. Sebenarnya gini sih. Apa lo ngikutin genre mungkin tuh? Apa enggak tuh? Secara visual menurut gue ya, tahun itu ya. Band street punk itu covernya begitu. Identik. Iya, itu trennya ya. Tren visual waktu itu adalah ya band street punk ya
ya visual lu sebagai band dengan identitas lu sebagai band punk tuh muncul di sampul. Masih jarang ya art rock ya yang band-band street punk ya. Iya, masih jarang. Ya. Masih banyak kan foto gitu. Ada sih, udah mulai ada gitu, tapi ya itulah apa namanya? Kurang lebih ada yang art rock, ada yang foto gitu kan. Tapi kebanyakan kalau street punk ya foto sih gitu. Tapi yang di Patriot City Punk Rock itu total foto ya. Foto perjalanan kita beberapa tahun sampai akhirnya album itu rilis gitu. Karena kebetulan begitu apa teknologi kamera digital nongol tuh kita mulai mengarsipkan gitu. Gue sih tepatnya gue mulai mengarsipkan setiap gigs itu fotonya gue kumpulin, gue folderin gitu. Foto-foto yang di Patriot City Punk Rock foto-foto cuci cetak apa emang udah digital? Udah digital, udah digital imaging lah istilahnya. 2005 ya? 2004 2003 masih banyak kan cuci cetak ya di pang-pangan ya. Iya. Nah, 2003 2002. Digital tuh 2004 ke sini, 2005 lah, 2000 awal-awal 2005 mengkhususkan untuk yang cover-cover punk tuh. Untuk dari segi tampilan visual image foto band gitu. Masih waktu itu masih banyak yang cuci cetak, scanner ya kan? Iya. Itu ngaruh ke warna nggak sih itu yang warna yang kita inginkan gitu pas ketika lo cuci cetak gitu? Itu lebih ke kesan sih ya. Kalau malas justru sekarang lucunya adalah ketika kalau lu pingin itu seperti dibuat tangan, itu harus istilahnya mix media gitu. Lu harus scan dulu, jadi warnanya lebih rasternya lebih kasar karena pengaruh scanner dan foto yang sudah dicetak kayak gitu-gitu. Tapi semuanya sekarang ada kok di Image Bank atau di Shutterstock gitu atau di udah banyak. Iya, tinggal ini aja, tinggal download. Tinggal bagaimana tinggal idenya aja mau gimana. Meliarkan ide aja kan. Tapi kalau cover pertama kali itu gue bikin kompilasinya si Tristan Garputala tuh dulu punya record sih. Dia bikin kompilasi Family to Family apa. Kalau itu pertama kali gue bikin desain cover. Band hardcore ya banyak kan? Campur sih dulu Cuman dari tagline-nya iya kayak hardcore tapi campur. Bekasi semua tuh berarti. Kasih semua rata-rata. Terus dari situ karena gue nongkrong di Ampera, Kojel Banditos. Dia kan lulus kuliah dari Unsud Purwokerto. Kan emang dia orang Bekasi kan aslinya. Oh, emang kuliah di Purwokerto. Dia lihat gitu. Oh, lu bisa desain ya, Kul? Masih belajar sih gitu. Tapi emang waktu itu awal-awal belajar gue sering bikin buat anak-anak. Kojek punya clothing line dulu namanya Five Nov kalau nggak salah. Tapi emang desain awal untuk ke temen itu clothing apa cover? Clothing cover. Jadi gini, cara gue untuk lancar desain adalah gue sering ngerjain kan. Gue bikinin buat Kojek buat desain kaos. Jack, nih gue punya desain. Wah, oke nih, dicetak. Seneng dong gue gitu. Akhirnya lama-lama anak-anak mikir kalau Tukul bisa desain gitu. Padahal masih belajar gitu, maksudnya itu awal-awal gue belajar. Akhirnya di situ Kojel bilang, "Kul, desainin cover Banditos." Wah, anjir, The Banditos ya kan. Dan gede juga. Iya, Purwokerto, Cio Record lah gitu. Wah, yakin lu, Jal? Iya, bikin. Band ya itu ya? Enggak, band punk rock, band The Banditos tuh kayak Ramones. Bukan. Full Time Skin yang band Oi, Bangle. Itu gue juga yang desain covernya. Akhirnya jadi abis The Banditos itu Banditos cover pertama gue gitu. Album Banditos Sosioterapi itu gue yang desain yang covernya warna kuning. Gue bilang, Jal, gue masih belajar, nggak apa-apa. Sampai dia datang ke rumah gue kan. Bokap gue sampai nanya, lu main sama abang-abang? Kojel udah tua kan. Tampang. Kan pelan ya tampang. Terus udah tuh abis desain itu akhirnya Full Time Skin tuh terbengkalai kan di seri records.
Si Mancung manggil, Kul nih tolong bantuin dong, gue udah nggak kepegang nih full time skin. Mancung udah bikin itu desainnya. Pas gue liat, wah kok kurang pas nih gitu. Gue bikin ulang gitu kan, gue desain ulang. Si albumnya Equal for Power tuh gue yang desain tuh. Logo lo yang bikin bukan tuh? Apa? Yang full time skin? Bukan. Pokoknya album yang Equal for Power tuh gue yang desain. Nah dari situ mulai sering gue desain sampai akhirnya mulai kita bikin sound from sumber ban. Itu salah satunya kayak gitu. Tapi lo dari pengalaman lo bikin desain terutama lebih ke teman dulu nih ya kan, lebih ke Banitos, lo emang ngebaca untuk apa, untuk dari audio menerjemahkannya ke visual dari sisi mana lo ngeliat tuh? Sebenarnya gue mulai menerapkan itu pas ngerjain Gamelan Knowing, tapi pas Banditos tuh lebih karena cover depannya mau kayak gimana, oh udah ada artworknya, jadi gue cuman layouting gitu kan. Artworknya gambar muka personil mereka meleleh gitu jadi satu. Lebih mengcombine. Iya, gue melayoutnya gitu jadi satu. Terus kalau yang mulai cara kerjanya kayak gitu, kayak oh gimana ya visualnya, gue pikirin tuh di Gamelan Knowing. Kebanyakan gue buat band gue sendiri karena gue udah tahu gitu gue mau bikin kayak gini gitu. Sebenarnya sih kalau yang Patriot City Punk Rock itu adalah siasat gue untuk nutupin rekaman yang jelek. Berarti lewat tampilan cover. Gimana orang mau beli Lakers juga pun. Lakers lumayan. Ya, kan? Dirilis Movement akhirnya. Dirilis lagi kan. Dirilis Movement. Nih jujur li ya. Zaman gue SMA, anak Jogja main ke Dogi. Itu yang diomongin sama dia adalah, iya aku mau ikut kompilasi, tapi belum foto sesi. Tahun 99, tahun 2000. Dia udah ngomongin dia belum foto sesi untuk ngerjain covernya. Udah kepikiran. Udah kayak gitu. Karena emang di Jogja itu kan Realino Record Walk the Rock yang emang jadi bos pang ya kan. Tapi emang yang gue juga tahun itu gue melihatnya Realino Records gitu. Secara desain ya, kalau desain ya. Kalau musik gue memang lebih cenderung ke band-band Jakarta gitu, street punk khususnya. Tapi kalau secara desain gue lebih suka desain-desainnya Wowo. Karakter. Karena menurut gue, wah ini Captain O ini begini covernya, gitu kan. Band-band apa namanya The Punk Collector Series ini begini covernya. Yang Dom 65, yang Rock and Roll, Sardonic sama Begunda Lokwaru gitu tuh gue lihat tuh cover. Ngena banget ya. Kalau Wowo inget, gue pernah email dia kok, gue kagum gitu sama karya-karyanya dia. Dan itu gue ngeliat ya proses kerjanya itu seperti di major gitu ya. Maksudnya mereka kayak kalau lo lihat kompilasinya dia yang Oi Penaltis tuh dia foto sesi gitu kan, kelas berat itu ada terkonsep. Iya, ya gitu. Itu sebenarnya gue salah satu yang menginspirasi gue dari lokal tuh, dari Realino Records. Tapi belum kepikiran ya pas lagi era-eranya desain yang konsep yang emang mateng sama yang pas kita jalanin itu udah kepikiran belum sebenarnya waktu itu? Iya, gue sambil belajar dan ngerjain itu lewat Patriot City Punk Rock. Di Patriot City Punk Rock. Jadi kayak semacam lebih ke eksperimen jatuhnya. Iya, learning by doing-nya di situ. Tapi sebenarnya kalau secara profesional fotonya enggak. Fotonya juga masih anak-anak. Oh, tolong fotoin dong. Iya, enggak. Tolong fotoin. Gimana? Dari atas lu naik situ. Gitu aja gitu. Cuman ya masih komposisi masih. Tapi lu udah memperhatikan dulu sisi angle nanti untuk tampilin di. Itu udah kepikiran. Ontir depannya harus foto band yang gini. Kayak gitu-gitu tuh udah tahu. Kepikiran. Udah nge-direct. Warnanya macan tutul gue nggak mau kuning. Gue kasih hijau army itu udah gue plan. Ntar fontnya kuning. Plannya adalah font merah. Iya. Hitam merah. Kayak keharusan kayak. Iya. Karena di baju hitam bagus. Terus ya itu gue coba ngelanggar nabrak dikit. Nabrak. Gue pakai hijau army sama kuning gitu. Wah, masuk ternyata gitu. Tapi biasanya dulu gue bikinnya
per lagu ya. Gitu. Misalnya lagu ini temanya tentang apa, buat TV shop gitu. Misalnya gue gambarin tentang ya gitulah visualnya TV dihancurin gitu-gitulah. Simple tapi ya gitu sih kebanyakan gini sih gue sebenarnya kenapa gue sering bikin per lagu atau apa namanya ngandelin foto karena gue sebenarnya nggak terlalu jago ilustrasi gitu. Jadi yang gue akalin adalah mendesain dari foto-foto yang gue punya gitu. Di mengcombine itu sendiri. Iya, combine dari ya itu balik lagi ke cut and paste gaya-gaya gitu. Dan terus flyer gue yang gue terkesima tuh tour stoker yang Jawa Bali tuh. Oh, ya, tuh bener gue pasti. Ya balik lagi pasti ke bandnya ya, karena gue ngeliatnya stoker band rock gitu kan, rock and roll gitu. Misalnya kayak let's say rock and roll walaupun lo namanya damn rock gitu. Ya gue harus bawa ini ke sesuatu yang kasar, sesuatu yang deket sama kultur jalanan gitu menurut gue ya. Karena jadi ya munculnya kayak gitu. Dan kebetulan foto-fotonya juga memang bagus gitu kan. Foto-fotonya udah yang live. Iya, foto live lo tuh udah wah ini tinggal di tweak dikit jadi udah gitu sih. Itu dan apa namanya? Dan sakilat kan kalau nggak salah temanya waktu itu dan sakilat. Oh ya udah. Elemen yang bisa gue pakai buat surprise ya kilatnya. Gitu. Gue taruh di muka lo semua gitu kan. Ada kilatnya gitu. Kesannya kayak David Bowie gitu kan. Padahal itu kilatnya. Oh ini kerjaan kilat nih. Kerjaan kilat. Semuanya serba kilat. Gitu. Cuman gue ngeliat karakter sih jauh. Kalau kayak gitu. Nggak mungkin gue ngelayoutin desain tour lo pakai font yang atletik. Kayak itu hardcore kan. Nggak cocok gitu maksud gue. Berarti emang tetap ada lebih apa? Ke genre ya, lebih ke ada. Iya, suka ngebaca. Iya, suka nggak suka, sadar nggak sadar, pengelompokan bahasa visual per genre itu ada. Udah ada dengan sendirinya. Ya? Iya. Kalau gue bikin stoker tulisannya akar-akaran, nggak mungkin, nggak masuk gitu kan. Nggak enak sama trauma ya kan. Terus pas manggung yang dateng gondrong-gondrong lah, gue kira band death metal. Saya nggak kebaca malah dibacain. Gitu maksudnya bahasa-bahasa visual genre itu ada. Udah kebentuk dengan sendirinya. Iya. Paling yang bisa kita mainin adalah ngelanggar dikit, kasih surprise dikit di visualnya. Jadi misalnya fotonya plain nih, diapain ya? Kasih apa gitu deh. Kayak gitu sih gue biasanya main. Nggak simple sih sebenarnya. Cuman dari desain di lingkup skena nih, yang paling bikin lo paling greget apa? Yang selama lo kerjain tuh sampai detik ini lah lo ngerjain untuk. Ya titik pencapaian deh untuk di lingkungan ini. Gue mulai garap serius itu. Ketika mau rilis album Gamelan Noing ya, album Gamelan Noing yang 14 tahun tertunda, terus gue mikir waktu itu adalah ini gue rekaman mahal banget sih, balik modalnya gimana? Tang-ting-tung. Itu tuh yang gue pikirin gitu. Terus gue pengen pakai cara zaman dulu yang bikin flyer JPEG, wah 3 hari orang lupa, karena sekarang era sosmed yang orang apaan sih nih? Rilis. Gitu. Jadi gue harus punya pendekatan yang beda gitu. Nah, akhirnya dari situ gue mulai pelan-pelan nerapin yang biasa gue kerjain di kerjaan buat di record. Akhirnya kayak mulai bikin video, istilahnya kayak kerja lo sendiri sekarang apa tuh? Ya masih desainer, graphic designer. Gitu. Berarti secara nggak langsung emang ini emang dari awal udah kepikiran taruhlah pas baru pertama masuk kuliah deh gitu. Sampai nantinya lo punya plan setelah lulus kuliah. Terus gua desainer gitu. Sebenarnya enggak juga. Enggak sengaja sih sebenarnya jadi desainer. Nah, itu proses itu apa ngaruhnya nih ke sama lingkungan yang pengaruh gede nggak untuk lingkungan skena itu? Oh ya pasti skena sangat ngajarin gue banyak ya, maksudnya
sehingga gue bisa jadi cari nafkah dari desain ini gitu. Karena gue sebenarnya nggak tahu gue akan jadi desainer gitu. Gue sebenarnya desainer yang tidak berkarya gitu, maksudnya gue desainer yang melacurkan karya gue sama korporat gitu. Intinya gitu. Tapi gue belajar itu semua dari scene, dari mendesain cover sendiri, desain ke flyer, desain merchandise sendiri. Belajarnya dari scene gitu, dan belajarnya juga dari orang-orang di scene. Banyak software yang gue belajarin dari diajarin sama teman-teman dari scene. Dog Sky, Dog Sky, Dog Sky.